Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu topik atau tema dengan sebuah judul bukti nyata hutang 50 juta selama 10 tahun. Cukup satu kali bayar lunas di angka 20.600.000 rupiah. Terbit surat keterangan lunas. Masih takutkah Anda dengan perkara bunga dan denda? Itu judul lengkapnya. Tapi nantinya kalau di tagline itu tidak cukup, saya akan buat judulnya sesingkat mungkin. Video yang saat ini sedang Anda tonton masih terkait dengan video yang tanggal 30 Januari 2024 saya upload di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Hutang 50 juta selama 10 tahun, cukup bayar 10 juta lunas dan keluar SKL. Dan nanti juga saya otomatis di video ini akan memperdengarkan satu voice record, karena ini kesinambungan dari video yang sudah saya sebutkan dari kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Saya akan mendengarkan satu buah voice record yang terjadi tanggal 31 Januari 2024 dari nomor +62 81129 76784 menelpon tanggal 31 Januari 2024 jam 15.12 WIB. Sebelum saya memutarkan voice record yang saya sudah bacakan tadi, saya akan memberikan dulu sebuah statement bahwa masih banyak keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saya cintai, juga bagi para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang belum menjadi keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dengan sebuah pertanda Anda belum memiliki kartu identitas keluarga besar Omah Solusi Indonesia, itu yang masih gundah gulana tentang bunga dan denda. Jika tidak segera membayar, maka di kesempatan yang akan datang hutangnya akan melambung, membengkak tinggi. Dari saya langsungkan ilustrasi,
hutang kartu kredit UOB saya yang seingat saya minimal limitnya 30 juta dan maksimal limitnya adalah 40 juta, dibengkakkan 50 juta. Dan bagi Anda yang mungkin dikasih pembodohan masyarakat, ini program mumpung ada, lain kali sudah tidak ada program keringanan. Atau pembodohan masyarakat, oke Pak, Bapak tidak akan pernah ada pemotongan penghapusan bunga dan denda, apalagi pemotongan pokok hutang. Dengan Anda mau mendengarkan voice record yang sebentar lagi saya setelkan, itu sebuah bukti otentik bahwa menunda bayar hutang kartu kredit dikarenakan kondisi finansial Anda yang sedang saat ini kurang baik, sedang menyusun skala prioritas untuk sementara waktu menghentikan pembayaran hutang kartu kredit adalah baik-baik saja. Dan saat ini, saya katakan saat ini, senjata yang dianggap dahsyat ampuh dilakukan oleh bank penerbit kartu kredit atau KTA. Mereka mengandalkan dua pasukan. Satu pasukan debt kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi tempat tinggal atau kantor. Dua adalah pasukan deskol, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelponi, entah itu nomor handphone, entah itu nomor fixed line. Dan sebelum saya mengupload di YouTube pertanggal 17 Maret 2021, banyak debitur macet kalang kabut dipressure oleh depkol, diganggu, diteror oleh deskol, menelpon kesana kemari dan tidak bisa menghentikan mereka. Setelah saya berusaha untuk mengimplementasi apa yang saya alami ketika saya mulai macet sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sejumlah kartu yang tidak kalah dengan satu set kartu remi, saya bisa menaklukkan mereka. Saya di telepon deskol juga tidak merasa terganggu, tidak jengkel, tidak emosi. Dan ketika deskol menelpon orang yang bukan pemegang kartu kreditnya saya, juga bisa saya bereskan. Dan juga depkol lapangan yang dia bukan preman, mereka hanya pura-pura menyerupai seorang preman. Saya temui satu persatu dari mulai 2013 dan akhirnya 2016 atau 2017 sudah tidak ada lagi depkol yang datang ke rumah. Sampai dengan hari ini
dimulai tanggal 17 Maret 2021, saya belum berhasil satu kali pun mengupload kedatangan debt call di rumah saya. Padahal saya sudah mengupload ruangan yang sudah saya sediakan, saya sudah mengupload nantinya ketika saya menghadapi debt call itu bagaimana, mengacu dari apa yang telah saya alami di tahun 2013 sampai di tahun 2016. Tapi akhirnya saya belum pernah bisa. Saya sudah mengumumkan alamat saya, Jalan Kapten Patimura nomor 34 Solo. Saya sudah mengumumkan nomor telepon saya 085100517473. Dan sampai hari ini tetap nihil. Itu artinya ketika Anda bisa mengikuti atas mentoring dari saya, Omah Solusi Indonesia, dan saat ini telah dibantu oleh 6 mentor handal, Pak Rudi, Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, Pak Albert, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Pak Fendi, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, Pak Irsan Harahap, Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi, Ibu Maria Ulfa, mentor Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, Bapak Christian, mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2. Dari 6 mentor ini, yang saat ini aktif di YouTube ada 3. Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, Anda bisa berkunjung di kanal YouTube-nya. Ada 4. Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, dan satu lagi terbaru sudah publish videonya, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2 oleh Pak Christian. Silahkan Anda berkunjung, Anda search di Google, Anda search di kanal YouTube, Anda search dari sana, ketik Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, nanti akan keluar 2 studio. Dan ketika Anda sudah bisa tahu kedua pasukan itu yang senantiasa melakukan teror, intimidasi, tekanan verbal, tekanan fisik, kadang-kadang dengan cara menendang, menggebrak meja. Ketika Anda tahu tentang gaya style Desko, pembodohan masyarakatnya kayak apa, menterornya kayak apa, membulinya kayak apa, menghakiminya kayak apa, sumpah serapahnya kayak apa, Anda bisa mematahkan kedua prajurit tadi, maka Anda akan baik-baik saja. Dan satu lagi, jika Anda belum menonton video yang saya maksud di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, hutang 50 juta cukup 10 juta saja lunas. Belum Anda tonton,
Itu artinya ketika Anda menonton video ini, Anda cukup bingung. Intinya adalah seorang diskol bernama Dona mewakili Bank UOB berkata-kata dengan sangat empuk, sangat enak, sangat nyaman. Saya tahu kondisi Bapak. Saya akan usahakan bantu untuk angka 10 juta. Walaupun dia sudah mengatakan, tapi saya tidak janji ya Pak ya, ini dikabulkan. Tapi saya sudah katakan di dalam rekaman di video yang kemarin, saya tahu tentang itu. Debitur tidak bisa memaksakan ke bank untuk menerima permohonan keringanan saya. Sebaliknya, kreditur tidak bisa dipaksa untuk menerima permohonan keringanan yang saya ajukan sebagai debitur. Kreditur itu adalah bank penerbit kartu kredit. Sebaliknya, debitur juga tidak bisa dipaksa oleh kreditur untuk harus bayar sekian. Ini adalah pencarian bukti, pencarian sebuah titik temu, pencarian sebuah negosiasi, tawar-menawar, ibarat penjual dan pembeli. Pembeli adalah kita, debitur yang saat ini sedang macet. Adalah hak kita kepengen menebus barang atau membeli barang semurah mungkin. Penjual adalah bank. Adalah hak dari bank sepenuhnya untuk berusaha mendapatkan pelunasan dari debiturnya setinggi mungkin. Dan pada pembicaraan tadi tanggal 30 Januari 2024, Dona menjanjikan 20 hari kerja. Tapi ternyata tanggal 31 Januari 2024, tepatnya kemarin, karena kita saat ini berada di tanggal 1 Februari 2024, si Dona sudah menelpon dengan lagak yang sudah berbeda sekali. Sudah menunjukkan realita atau sifatnya dia. Kalau tidak bayar itu ya penghakiman. Bahkan ada kata-kata, kalau tidak mau bayar jangan pakai kartu kredit. Itu adalah terbalik. Karena ada kartu kredit, produk kartu kredit, itu Anda sebagai bank penerbit kartu sudah tahu konsekuensinya, akan mendapatkan keuntungan dari kartu kredit berapa. Pasti kalau ada keuntungan, pasti suatu saat ada kebuntungan atau kerugian. Anda jangan egois. Kalau macet, Anda menyalahkan debiturnya. Kalau Anda tidak berani untuk ada masalah, ya jangan buat produk kartu kredit. Itu diungkapkan ke saya. Kalau tidak bisa bayar jangan pakai. Saya balas omongan, ya kalau gitu Bank UOB tidak usah menerbitkan kartu kredit, apalagi mengakuisisi hutang kartu kreditnya Citibank. Dan kecenderungannya yang tadinya Citibank menawarkan jauh lebih murah, sekarang ditinggikan. Silahkan Anda mau meninggikan, tapi jika Anda ditagih dengan kekerasan, dengan bully, dengan intimidasi, dan Anda memang belum siap dana, 3 kata dahsyat dari saya: EGP, emang gua pikirin. Oke, saya akan setelkan rekaman kemarin. Selamat mendengarkan. Halo. Halo.
saya konfirmasi ke manajemen, saya eskalasikan sesuai permintaan Bapak. Itu kalau di angka 10 juta, lunas di yang 50 juta ini, yang hanya 50 juta 169, itu tidak bisa, Pak. Ya, paling tidak kan Bunda kan sudah saya kasih tahu kondisi saya saat ini. Ya nanti berarti kita saat ini belum berjodoh. Kalau saya suruh naik, saya belum bisa. Dan seperti yang kata Bunda, bahwa saya tidak bisa memaksakan bank untuk mengapproval atau menyetujui, sedangkan bank juga tidak bisa memaksa saya untuk menyetujui di satu angka yang itu tidak sesuai dengan kemampuan saya, Bunda. Begini Pak Hani, di sini kan kita juga kasih solusi buat nahanin. Ini kan untuk tagihan yang kartu kredit OB-nya itu 50 juta 169, itu lunas yang ke 20 juta 600, Pak. Ya kan itu 2 kali loh. Uang itu kan tidak mencetak sendiri, Dona. Itu kan kita mengetahui. Nah, kalau oke, Pak, Anda saya terima dulu informasi dari Anda. Kalau bisa 20 juta. Tapi ya saya kasih informasi dulu bahwa saat ini saya tidak sesuai dengan kemampuan bayar saya. Tapi minimal saya sudah tahu answer-answernya. Nanti kalau sudah katanya kan masih Dona tekan saya 20 hari kan, ya nanti telepon lagi aja barangkali ada rezeki gitu. Saya hubungi Bapak kapan lagi, Pak? Oh terserah Anda kan katanya deadline-nya 20 hari. Ya barangkali aja nanti ada Pak Hani, begini Pak Hani, dengar saya dulu. Saya mau nanya nih ke Pak Hani. Pak Hani ini yang untuk menyelesaikan tagihan Bapak tidak sih, Pak? Nah, kalau nggak niat kenapa saya mengiyakan 10 juta kalau nggak niat? Alasan terus, Pak. Yang bilang loh, Bapak Anda punya kemampuan ludah dulu. Kamu dulu, saya dulu yang ngomongan. dulu, Pak, saya dulu. Ya silakan. Ya, yang saya lihat di sini terlalu bersangkut dengan angka 10 juta. Sedangkan tagihan Bapak itu 50 juta. Saya kasih solusi Bapak diskon 60% di 20 juta 600. Tapi terkesan Bapak itu lihat dana dulu, tidak ada usaha untuk menjadi dananya begitu, Pak. Tapi saya kan sudah kasih. Saya dulu yang berbicara, Pak. Saya kan sudah kasih Bapak nih solusi 20 juta 600. Ya, jadi Bapak sekarang carikan dananya begitu loh, Pak. Cari di mana? Sudah maksimal sekali. Nah, Bapak kan pemakaian, Pak. Kan Itu memang pemakaiannya begitu, tapi kan yang Bapak pakai kan dengan kamu nggak usah berpanjang lebar. Kalau misalkan kamu jadi saya mau cari di mana? ini loh, Pak. Bapak itu dikasih waktu oleh sudah lama sekali loh, dari 2014. Itu kan ada cerita jalan panjangnya ketika usaha saya disita, ketika saya membesarkan anak-anak, ketika saya sudah mulai akan bangkit ada COVID. Ceritanya kan ada, jangan diputus pendek-pendek. Kalau lamanya memang lama. Justru karena itu Anda itu kan punya rekodnya kan kemarin kan di manajemen sistem kan ada. Anda kemarin enak sekali. Omongannya enak, empuk, dan kita bicara, oke Pak, nanti kita cari way out-nya 20 hari nanti akan kita omongan terus. Sekarang kalau Anda hari ini katakanlah mengkabarkan 20 juta, artinya tidak ada titik temu. Uang dari 10 ke 20 itu kan 2 kali lipat. Kalau kamu jadi saya, kamu mau cari di mana? Dan itu pun kan juga saya punya
Dengarkan saya dulu, Mami. ngerti. Udah Saya dulu, Mami. panjang lebar. Intinya saya nggak mau kalau 10 juta cuma bayar kok nggak ada SKL. Kamu mau ngapa? Ayo, kamu mau bully, ngoceh, ayo saya ladeni kamu. Oh, gimana, Pak? Ngomong apa, Pak? Saya nggak mau bayar 10 juta kalau nggak ada SKL atau approval. Kalau saya nggak mau bayar, kamu mau apa? Kamu mau bully saya? Ayo saya ladeni kamu. Ngapain saya Bapak saya nggak kenal Bapak. Heran, saya cuma nagih Bapak. Cuma nagih Bapak. Ini kan utang Bapak. Tahu nggak, Bang? Saya maunya 10. Nggak mau nggak apa-apa. Saya dulu. Ini Bapak jawab saya aja. Bapak pakai nggak dananya? Bapak pakai nggak kartu kreditnya? Kenapa? Itu aja. Hah? Bapak pakai nggak? Kenapa? Ya, cukup bantu Bapak kan kemarin. Cukup bantu Bapak kan kemarin. Wah, nggak membantu saya. Sistemnya berutang itu gimana, Pak? Sistemnya apa? Sistemnya utang itu bayar. Tapi saya belum lah. Kalau belum bisa berjodoh sekarang ya kenapa? Nanti ada lainnya waktu. Tahun ya. Kenapa? 10 tahun dibayarkan, Pak. Bapak itu 10 tahun tidak dibayarkan ya. Sampai ini akan tak terjadi utang Bapak ya. Ya, saya bilang, Pak. Terus Hah? Jadi apa? Sistemnya berutang gimana? Dibayarkan kan? dibayarkan tapi nanti kalau tidak ada kesepakatan. Mau 10 juta gimana? Bapak saya Langit dan bumi kemarin bilang saya tahu Pak, saya tahu kondisinya Bapak, saya tahu sekarang bullshit lu. Bapak. Kenapa Pak ngomong kayak gitu? Kamu mau ngomong apa? Ayo, ngomong apa? Saya begini Pak, kenapa kalau nggak ada dana, kalau nggak ada uang, nggak usah Pak pakai dana dong ya. Apalagi kalau mau cari-cari alasan, nggak mau bayar ya. Kalau itu, saya tak ceritain. Tapi jangan berbuat kartu kredit lagi, tak ceritain kamu itu. Jangan pernah kartu kredit kalau nggak berani ada risiko. Kamu mah. Ya, bilang aja kalau Bapak nggak mau bayar dari aku. Aja Pak, nggak usah kita cari. Aku nggak mau bayar, kenapa? Kamu bilang Saya Pak, ya, bilang aja nggak mau bayar gitu ya. Nggak mau bayar ya. bayar ya, oke? Dan kamu tidak pernah lagi saya responnya nih. Oke, sudah selesai. Jadi Deskol tadi sudah kelihatan belangnya ya. Pertama katanya dia sendiri mau mengusahakan, dan setelah ditolak, wah mencak-mencak, bahkan mau pembodohan masyarakat lagi. 10 jutanya bayarkan, nanti yang mengurangi hutang Bapak. Ngapain kalau saya bayarkan nggak ada SKL? Nanti bunga dan denda berjalan lagi. Dan satu lagi Dona, ini saya publish, artinya saya tuh bukan omong doang. Kamu bilang 20 hari, sampaikan ke manajemen. Tidak akan saya naik 1 sen pun. Mau 10 juta, dan ini mulut saya ini saya pertaruhkan. Kalau Anda bisa approval surat bukti persetujuan 10 juta lunas keluar SKL, saya akan transfer uang pembayaran kartu UOB itu 10 juta. Jadi ini bukan gertak sambal. Dan sekali lagi saya mengatakan pada seluruh khalayak, sudah saya katakan berkali-kali, sudah saya katakan berkali-kali, kalau limit saya itu, ingat saya paling sedikit 30 juta dan paling banyak 40 juta. Kalau misalkan harus membayar, saya tidak menawar lagi 20.600.000, itu artinya sangat di bawah limit yang sudah saya pakai. Artinya sangat worth it menunda hutang baik kartu kredit saat ini sampai dengan waktu yang belum bisa Anda tentukan selama kondisi finansial Anda belum baik-baik saja.
Jawabannya adalah menguntungkan. Jadi Anda tidak perlu gentar di telepon desk call, monggo didatangi desk call, welcome, dan tentukan nilai itikat baik Anda. Pastilah sesuai dengan kemampuan Anda, dan itu juga uangnya harus sudah siap. Kalau belum siap, jangan pernah menawar seperti saya. Sekali lagi saya katakan pada desk call Duna, Anda sekarang nothing bagi saya. Dan untuk pimpinan atau kepala divisi keringanan dan collection departemen, saat ini, saya katakan saat ini, ke depan bisa jadi naik, bisa jadi turun. Saya masih pegang komitmen 20 hari. Tanggal 30 dia nelpon, berarti kisaran tanggal Februari akhir. Kalau Anda masih mau untuk mempertunjukkan kepada khalayak bahwa debitur Anda itu masih niat bayar loh, segera terbitkan surat approval dan saya akan bayar. Tapi setelah 20 hari sesuai dengan telepon pertanggal 30 Januari, Anda jangan mimpi saya naik menjadi mungkin 11, menjadi 15 atau bahkan 2600. Bisa jadi jawabannya saya tidak niat bayar. Bisa jadi jawaban saya adalah dulu saya mau bayar 10 juta nggak mau, sekarang saya adanya 5 juta, mau nggak 5 juta. Anda jangan kaget dan Anda jangan pernah menghakimi saya memang niat saya tidak baik. Kalau Anda kepengen mau ngetes niat saya baik atau tidak, now, sebelum akhir Februari. Tapi selepas akhir Februari, jangan bermimpi Anda untuk mendapatkan pembayaran lebih dari 20 juta, lebih dari 10 juta. Seperti yang Anda minta 20 juta 600. Itu mimpi di siang bolong. Bahkan saya akan menurunkan nilai tawaran saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit semakin nyaman, semakin tidak takut, tidak mencekam, tidak stres, tetap enjoy dan nikmati hidup ini dengan sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti